Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Eka Fendiaspara. Di sini channel tempatnya kita berpetualang, belajar fotografi, jalan-jalan, kuliner dan lain-lain. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat foto adventure. Hari ini saya akan gas tipis ke arah Pagar Bulan Waitenong. Kalian ada keperluan sedikit sama teman di sana. Saya lagi mau start dari rumah saya. Saya piknik Liwa. Sekarang jam 8 pagi. Cuaca sangat cerah. Tadi pagi sempat berkabut tebal di Liwa karena mungkin kemarin sore dari hujan dan beberapa hari dari panas. Dadah. Saya mau berangkat dulu ya. Ikuti perjalanan saya nanti dari Liwa ke Waitenong untuk melewati beberapa destinasi wisata. Oke, ikuti saya ya. Kurang lebih perjalanan 5 menit lebih dari pusat kota Liwa, sekitar kalau kilometer mungkin 8 km kita sampai di Skuting Terpadu. Ini yang tampak kita lihat adalah Monumen Skura Cakak Buah. Kita sampai di kawasan Skuting Terpadu. Ini salah satu kawasan tempat wisata, wisata keluarga, kemudian wisata olahraga, karena di sini ada Islamic Center, ada stadion Bumi Skalabra, dan ada Gor Aji Saka. Bagi teman-teman yang dari kota besar yang pengen merasakan sensasinya berlari di atas ketinggian, karena kita ini Liwa ini ada di sekitar 800-an di atas permukaan laut. Nah ini karena biasanya lari di ketinggian dengan lari yang di di kota yang ketinggian MDPL-nya tidak terlalu tinggi, itu beda sekali. Di sini sudah semakin agak menipis sedikit oksigennya, karena beberapa waktu lalu teman saya Bang Budi Marta pernah mencoba lari di sekitar di stadion Bumi Skalabra. Nah, biasanya kalau di Bandar Lampung katanya dia bisa 13-15 kali putaran. Di Liwa sudah cuman 9 atau 10 kali putaran sudah dia tidak kuat lagi, karena memang ketinggiannya, suhunya, kemudian oksigennya sudah menipis. Kita akan lanjut lagi perjalanan nanti sampai Waitenong. Apa yang akan kita lihat destinasi-destinasi. Tidak jauh dari kawasan Skuting Terpadu, paling cuma beberapa ratus meter ke arah Bandar Lampung ada Tugu Monumen Kota Liwa, Tugu Adipura. Lampung Barat walaupun kota kecil, ini sudah beberapa kali dapat Adipura, dan tamu-tamu saya di homestay piknik Liwa beberapa kali ngomong Liwa walaupun kotanya kecil lumayan bersih. Nah, alhamdulillah penilaian dari teman-teman dari luar kota untuk kotanya lumayan bersih, bagus, bersih. Ya walaupun memang namanya kota, ada beberapa titik yang mungkin masih kurang bersih, tetapi untuk ya 80% penilaian dari orang dari luar di pusat kota Liwanya sangat bagus. Nah, terbukti itu ada Adipura, kita sudah beberapa kali dapat Adipura. Nah, ini dibantu oleh Dinas Kebersihan, BPL HKP, kemudian memang mereka rajin untuk membersihkan, warganya, masyarakat membersihkan, gotong royong juga sehingga Lampung Barat beberapa kali dapat Adipura. Kita lanjut lagi perjalanannya teman-teman. Kalau yang mau selfie di sini bisa juga, lumayan bagus, walaupun itu ada tulisannya kota Liwanya udah agak rusak sedikit ya, memang tangan-tangan jahil ya. Mudah-mudahan selanjutnya nanti akan hari Tugu Adipura tadi kita lanjut beberapa kilometer
km kita sudah sampai Pekon Kembahang. Kita berada di gedung dalam atau lamban gedung Paksi Bejalan Liwai. Ini berada di Pekon Kembahang. Nah, cerita zaman dulu bahwa di Lampung Barat ini ada kerajaan kuno skala Bra. Kemudian datanglah Islam menjadi kesultanan, yaitu jadi 4 paksi Pak. Nah, salah satu adalah Paksi Bejalan Liwai yang ada di Kembahang. Oke, kita lanjut lagi perjalanan ke arah Waitenong. Sekitar beberapa kilometer, mungkin tidak sampai 10 km. Kalau perjalanan berkendaraan tadi sekitar 5 menitan, kita sampai di gedung dalam Kepaksian Pernong yang berada di jalan lintas jalan nasional dari Bandar Lampung mau menuju Liwai. Nah, ini salah satu kepaksian lagi selain tadi Bejalan Liwai yang di Kembahang. Kemudian ini Kepaksian Pernong yang ada di Pekon Balak, Kecamatan Batu Bra. Oke, kita lanjut lagi perjalanan menuju Banjar Gulan, Waitenong. Apalagi yang akan kita temukan destinasi wisata atau destinasi budaya di perjalanan kita. Ikuti saya, jangan lupa like, subscribe, dan nonton, jangan di skip. Ikuti saya. Beberapa menit, mungkin 10 menit perjalanan dari Gedung Dalem Kepaksian Pernong, kita sampai di Kecamatan Belalau, Kenali. Nah, ini ada satu destinasi wisata budaya dan sejarah, yaitu Lamban Pesagi atau Rumah Adat Pesagi. Nah, ini rumah adat yang hampir ratusan tahun. Ceritanya sekitar sudah 8 atau 9 generasi, sekitar 300-an tahunan. Ini tidak menggunakan paku, masih menggunakan pasak. Nah, ini ada di Kecamatan Kenali. Jadi kalau dari Liwa ada ketemu Indomaret di jalan Kenali itu, pinggir jalan masuk kanan, nanti ada dekat Kecamatan Kenali, kemudian ada kantor pos. Nah, terus aja di situ itu bisa ditanya. Ini tempat rumah yang sangat tua dan konstruksinya masih sangat tua. Nah, kita melanjutkan perjalanan. Sehat, Jong? Sehat. Agak midong-midong. Tidak jauh dari Lamban Sagi tadi, masih di pinggir jalan nasional di Kenali, Belalau. Kita bisa juga melihat gedung dalam Kepaksian Lunguh. Nah, jadi tadi sudah lengkap, ada 3 gedung dalam 3 paksian yang sudah kita lihat. Ada satu lagi paksian Buai Nyerupa di Sukau, perbatasan antara Sumatera Selatan dan Lampung, perbatasan Lampung Barat dan Lampung Selatan, perbatasan Lampung dengan Sumatera Selatan. Nah, kita beda arah, kita ini mau ke arah ke Bandar Lampung. Jadi ada 3 gedung dalam dari 4 paksi Pak yang sudah bisa kita lihat tadi. Oke, kita lanjutkan perjalanan ke Waitenong. Kendara sekitar 10 menit dari gedung dalam Kepaksian Buai Lunguh tadi, di jalan nasional, kita bisa menemui Taman Wisata Peninggaman Jaya Manggala. Nah, ini termasuk destinasi baru. Kalau pagi hari bisa melihat kabut, kemudian bisa melihat keadaan alam dari puncak Jaya Manggala. Kita harus menerapkan untuk tiket masuknya saya belum tahu juga, karena saya belum pernah masuk ke dalam. Dulu sempat pengen masuk ke dalam sana, tapi masih tutup karena mungkin lagi tahap pengerjaannya. Kita masuk tidak sini, jadi kita tanggapan saja, pasti mungkin terjangkau. Kita lanjut
lupa mampir-mampir di peninggaman Jaya Manggala. Puncak Jaya Manggala tadi tidak jauh juga, masih di Jalan Nasional. Ini ada kawasan cagar budaya Batu Kebayan. Ini berada di Kecamatan Batu Ketulis. Cagar budaya Batu Kebayan. Oke, kita akan lanjut lagi ya perjalanan ke sana. Ini kita sudah sampai Waitenong di Sawah Sengkedan. Ini salah satu spot foto saya kalau di Waitenong. Nah, ini tempat wisata juga keren nih kalau pas lagi musim hampir panen, padi sudah menguning atau padi sedang menghijau, bagus. Nah, ini sedang kosong. Tadi saya lihat yang Sengkedan yang Waitenong sebelum ini tadi yang sudah dikelola untuk wisata, ada di talang sawah apa kalau masalah. Kalau sempat nanti kita pulang kita mampir. Tempat wisata sekarang memang akhir-akhir ini tidak mesti beda dengan sudut pandang wisata zaman dulu. Jadi seperti sawah-sawah yang menarik ini unik, ini cukup untuk tempat wisata. Asal tempat wisata sekarang ini menarik untuk difoto, untuk selfie itu menarik. Jadi instagramable kalau bahasa anak sekarang. Nah, itu syaratnya untuk wisata, walaupun sederhana saja seperti sawah, mungkin orang yang di sekitar sini udah biasa saja dengan sawah itu, tapi dengan orang yang dari kota mungkin itu akan luar biasa, apalagi setelah difoto dan diupload di Instagram. Kita lanjut lagi perjalanan ke Pajar Bulan di Sahdu, Saung Dugan. Lagi berantakan tempatnya. Nah, Saung Dugan ini di jalan lintas Waitenong ya. Masuk pekonnya apa ini? Hah? Pekon Padang Tambak. Di belakangnya pemandangannya sawah. Keren nih, sawah Sengkedan. Di sini bisa minum dugan. Sebenarnya dugannya apa aja pilihannya biasanya? Ada dugan bakar. Ada dugan bakar. Ada dugan spesial rasa madu. Ada spesial rasa madu. Itu ada dugan RNS dan Susu original ada juga ya. Original, ada yang jeruk nipis. Oh gitu ya, macam-macam ya. Iya. Coba santai di sini, istirahat sejenak setelah gas kecil-kecilan. Nah, kita akan santai di sini sambil minum dugan. Sampai dugannya nih. Ini tadi rasa madu ya saya minta ya. Pinggir sawah nih, keren. Apalagi sawahnya masih menguning. Nah, kita cicip dulu ya. Kita minum dulu nih. Spesial rasa madu. Nah, spesial rasa madu. Kalau jadi spesial rasa madu nih. Enak ternyata. Rasa madunya kerasa betul. Kita sampai ke destinasi air terjun Pandai, 50 meter lagi dari jalan raya tadi. Memang tidak ada tanda-tanda dari Bandar Lampung. Kalau dari Liwa belok kiri ada jalan cor-coran Rabat ini, belok kiri, tapi memang tidak ada pelang di situ. Sebelum pom bensin kalau dari Liwa, kalau setelah Bandar Lampung setelah pom bensin. Nah, ini jalannya bagus, airnya sangat jernih. Kita lanjut ke sana. Tadi sudah sampai Curug Pandai, kita parkir nih. Kita bayar parkir 5.000. Ini fasilitasnya ada, bisa tubing di sini. Tuh ikonnya. Ini ada warung-warung. Tiketnya 5.000 ya, Bu? Tiket parkir aja ya? Oh iya. Tiket enggak ya, Pak? Ada yang lain. Oh, enggak ya. Sewa ban.
Nih yang pengelolanya, saya Eka. Saya kebetulan ketua Genpi Lampung Barat. Itu baru main-main di sini. Di depan tadi, Pak. Pengelola depan ya? Dari gotong royong. Oh ya nggak apa-apa. Kalau sini tiket nggak ya? Enggak, kalau tiket. Tiket nggak, jadi jangan parkir mobil, Parkir aja. parkir motor aja. Walaupun boncengan hitung motor aja ya? Iya, motor aja. Oh gitu ya. Kemudian kalau tubing berapa? Tubing tuh yang pakai ban itu tubing. Oh, itu sewaan bannya Pak. Sewa bannya aja ya. Berapa itu? 10.000. 10.000. Mau sepuasnya, mau panjang sana, balik lagi gitu. Iya, sepuasnya itu. Oh gitu, bukan satu kali berangkat. Sepuasnya. 10.000. Sampai basah koyo, Pak. Sampai dingin lah gitu ya. Sampai mengkerut lah ya. Oke, berarti murah sekali, cuman bayar tiket parkir saja, tiket belum ada. Kemudian kita kalau mau tubing bisa cuman bayar 10.000 sepuasnya, mau seharian gitu ya. Sepuasnya sedingin ini. Ya, jadi bukan sekali berangkat ya. Ini tempat mandinya. Nah, ini tempat ruang ganti. Ah, itu dia kalau mau tubing. Kalau mau tubing sana. Itu ikonnya di sana tuh, air terjunnya di sana tuh ikon. Jadi kalau mau tubing, sewa ban cuma 10.000. Tempatnya keren nih, udah tahun-tahunnya juga bagus. Wah, kita lihat nih lokasi yang ada di Pandae, Curug Pandae. Ini bisa tubing. Bisa tubing sepuasnya. Sewa ban aja ya Pak ya? Sewa ban ya? Sewa bannya berapa? 10.000 ya? Itu sekali berangkat? Puasnya ya? Bukan sekali berangkat aja? Oh ya, puasnya ya, mantap. Tapi memang jeramnya nggak terlalu ini ya, airnya tenang ya. Jadi aman. Untuk anak-anak, untuk ibu-ibu aman. Di situ ada kolam. Kalau kolam bayar lagi ya, Bu? Kalau kolam bayar ya? Bayar. Oh gitu, beda ya. Oh, anak-anak. Kalau kolam untuk anak-anak ini bayar tuh 5.000 tuh. Nah, ini khusus untuk anak-anak saja. Nah, tempat kotak sampahnya bagus. Sini ada pala makcik. Ini jangan-jangan Ibu Bupati yang nanamnya nih sepertinya. Curug Pandae. Siapa Pak? Pak Supriyadi. Pak Supriyadi ini pengelola ya? Pengelola Curug Pandae. Termasuk yang tanah di pinggir ini beberapa punya keluarganya Pak. Ini ya? Iya betul. Ini mulai dikelola Curug Pandae ini kira-kira mulai tahun berapa ini Pak? 2019 ya, udah hampir 2 tahun lah ya. Kurang lebih 2 tahun ya. Setahun setengah lah ya. Ya, jadi sementara ini melibatkan masyarakat sekitar, kemudian yang punya tanah ya. Betul. Ya. Jadi kalau di sini apa yang bisa dinikmati nih Pak Supriyadi? Satu ya keindahan curugnya, air terjunnya. Kedua kalinya sungainya yang jernih. Anak-anak bisa bermain aman, nyaman di sini. Bisa Itu, Pak. untuk permainan keluarga, Ya. untuk anak-anak juga aman ya. Anak-anak aman di sini, Pak. Oke, makasih Pak Supri. Oke. Kita lihat. Kita coba lanjut ke air terjun sebelah sana.
Mantap. Nah, ini dia curugnya. Salah satu jeramnya. Kita mau naik ke atas ke lokasi air terjun. Agak licin, kita harus hati-hati. Curug Pandai. Lupa tadi nanya mengapa namanya Pandai. Ya, mungkin kalau sempat ditanya lagi. Air terjunnya nggak terlalu tinggi, pendek, mungkin cuma 55 meter, tetapi aliran sungainya keren nih, luar biasa. Asri sekali, mantap. Ini tidak jauh dari jalan nasional. Batu-batunya. Lupakan mantan, menikmati alam. Wah, kayaknya memang lupa apa yang nggak diingat nih kalau udah di sini nih. Keren sekali. Bagus, memang curugnya atau air terjunnya tidak terlalu tinggi, tetapi punya karakter sendiri ya. Ternyata juga bagus. Nah, ini di bawah bisa anak-anak main, bisa main tubing, ban-ban. Sewa bannya tadi 10.000, itu sepuasnya. Untuk wisata keluarga sangat rekomendasi sekali nih. Ke lokasi tidak sulit dan tempatnya indah. Perjalanan melelahkan tadi, lumayan hampir 2 jam lebih karena santai sekali tadi. Tadi kita sudah melewati ikon Puting Terpadu, kemudian Tugu Kopi, kemudian Lamban Gedung Dalom atau Lamban Gedung Jalan Riwai, kemudian Gedung Dalom Pernong, kemudian Lamban Petagi dikenali, Gedung Dalom Belumuh dikenali. Tapi Gedung Dalom 1 yang di Sukau kita tidak lewati karena beda jalurnya. Kemudian ada juga tadi situs budaya Batu Kebayan dan lain-lain. Nah, kita sampai di terakhir perjalanan kita hari ini adalah di Curug Pandai Waitenong. Oke, ikuti terus perjalanan channel YouTube saya, jalan-jalan di sekitar Lampung Barat dan Lampung dan dimanapun nanti perjalanan akan kita lewati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.